Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainur Dwi Anggraini dan saya Cindy Febrianti. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan konfigurasi jaringan di GNS3, yaitu konfigurasi IP statik, konfigurasi IP DHCP, dan konfigurasi DNS server. Nah, untuk konfigurasinya langsung saja kita mulai ke videonya. Nah, untuk konfigurasinya langsung saja kita masuk ke konfigurasi yang pertama, yaitu konfigurasi LAN atau IP statik. Nah, konfigurasi LAN (Local Area Network) adalah proses pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak agar beberapa komputer atau perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi dalam jaringan lokal seperti di rumah, kantor, atau sekolah. IP address atau alamat IP Internet Protocol Address adalah deretan angka unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer, baik itu jaringan lokal maupun internet. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buat topologi di GNS3 seperti berikut ini. Di sini ada satu Ubuntu server dan 2 PC yang saya buat. Nah, selanjutnya kita akan melihat nama interface kita dengan hidupkan Ubuntu server dan cek nama interface Ethernet dengan IP ADDR. Nah, di sini ada 1 dan 2. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi yang nomor 2 ini. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke tahap konfigurasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada direktori konfigurasi dan cek isi direktorinya dengan perintah cd/etc/netplan. Kita cek isinya dengan perintah ls. Nah, di sini sudah ada konfigurasi bawaan, yaitu 50 cloud init.yml. Nah, selanjutnya kita buat file baru dengan perintah sudo nano 01 netcfg YAML. Setelah kita masukkan perintah tadi, tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kita akan isi di tampilan ini dengan isinya tuh ada network, version 2, Ethernet, ENP0S3 ini karena tadi kan kita mau ngubah yang nomor 2 tadi. Setelah itu di sini ada DHCP 4. Nah, karena kita kan statik, jadi gitu. Setelah itu kita masukkan addressnya di sini saya menggunakan 17.6.205/24 ini untuk alamat IP server. Setelah itu gateway 4 di sini ada 17.6.201 ini untuk alamat gateway route. Setelah itu yang terakhir ada address 17.6.210 ini untuk alamat DNS. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan simpan dan terapkan konfigurasinya dengan sudo netplan apply. Nah, setelah itu kita cek kembali interface Ethernetnya dan lihat apakah IP-nya telah berubah atau belum. Sama seperti sebelumnya dengan klik perintah IP ADDR. Nah, ternyata di nomor 2 ini ENP0S3 ini sudah berubah, sudah masuk IP yang sudah kita masukkan tadi. Bisa dilihat sendiri teman-teman, ini IP-nya. Oke, kita next. Nah, setelah itu selesai, kita akan cek IP di PC 1 dengan IP 17.6.205. Setelah itu kita cek. Setelah berhasil, terus kita cek IP di PC 2. Sama seperti tapi berbeda di ujungnya saja.
Selanjutnya kita akan melakukan ping IP PC dari server ke PC dengan ping 17.6.205 dan ini ada 17.6.206 dan ternyata sudah berhasil. Kita juga akan tes ping untuk PC1 apakah terhubung ke server atau belum dengan cara ping 17.6.205 dan ternyata sudah terhubung ke server. Begitu pula dengan PC2. Saya akan menjelaskan tentang konfigurasi DHCP server. Apa sih konfigurasi DHCP server itu? Konfigurasi DHCP server adalah proses menyiapkan server agar bisa membagikan alamat IP secara otomatis ke semua perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, gambar di samping adalah topologi untuk konfigurasi DHCP server. Di sini kami menggunakan dua PC, yaitu PC1 dan PC2. Nah, sebelum melakukan konfigurasi tersebut, kalian harus download dahulu software DHCP untuk memberikan alamat IP otomatis dengan ketik perintah sudo apt install isc dhcp server. Nah, kemudian masuk kembali ke file 01netcfg YAML dan rubah dhcp4 menjadi true. Nih, di bagian sini ubah dhcp4 menjadi true. Nah, setelah itu lakukan modifikasi pada file dhcpd config, yaitu file konfigurasi utama untuk DHCP server dengan perintah sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.config seperti ini. Nah, hal yang pertama dilakukan itu adalah rubah informasi domain seperti ini. Nah, di sini kami memodifikasinya menggunakan facebook.com. Kemudian, tambahkan beberapa baris di bagian akhir. File seperti di bawah ini. Subnet dan netmask merupakan alamat jaringan yang dikelola DHCP server. Rank merupakan kisaran IP yang akan diberikan secara otomatis ke klien, dan option routernya merupakan default gateway. Setelah itu, simpan konfigurasi dengan perintah sudo systemctl restart isc dhcp server. Nah, setelah itu pilih PC1 dan jalankan, kemudian masuk ke konsol untuk melakukan beberapa konfigurasi seperti berikut. Nih, pertama klik DHCP dan show IP. Nah, lakukan tes koneksi dari klien ke server seperti gambar berikut. Nah, sudah sesuai, yaitu IP-nya 17.200.52/24. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi yang terakhir, yaitu konfigurasi DNS. Konfigurasi DNS, Domain Name System, adalah proses pengaturan agar perangkat atau server dapat menerjemahkan nama domain seperti facebook.com. Di sini kami menggunakan facebook.com menjadi alamat IP seperti 17.6.205 dan sebaliknya. Nah, untuk konfigurasi yang pertama yaitu kita install software untuk konfigurasi DNS, yaitu dengan perintah sudo apt install bin9 utils DNS utils. Setelah itu kita cek status bin9 apakah sudah terinstall dengan baik. Sudah berjalan dengan baik. Nah, berikutnya kita modifikasi file zone lokal DNS atau file lokal DNS-nya, itu sudo nano /etc/bin/name.
Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi file zone lokal DNS dengan perintah sudo nano etc bin named config .local. Setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan password. Setelah kita masukkan password, kita akan diarahkan ke tampilan ini. Nah, di tampilan ini kita akan menambahkan beberapa baris perintah untuk mendefinisikan nama domain kita, yaitu facebook.com dengan alamat IP 17.6.200.5, di mana kita harus mendeklarasikan dua file, yaitu forward dengan perintah etc bin forward facebook db dan reverse yaitu dengan etc bin reverse Facebook. Nah, yang nantinya yang akan menyimpan seluruh data konfigurasi DNS. Selanjutnya, lakukan konfigurasi untuk bagian forward zone di mana kita dapat mengambil atau mengcopy data dari file bawaan Ubuntu server yang berada di etc bin db lokal ke file yang baru, yaitu etc bin forward facebook db dengan perintah copy file berikut sudo cp etc bin db lokal /etc bin forward facebook db. Setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan password. Nah, setelah di-copy, lalu lakukan modifikasi dengan perintah sudo nano etc bin forward facebook db. Nah, tampilannya setelah itu akan jadi seperti ini. Rubah isi filenya jadi seperti ini. Di bagian ini kalian ubah sesuai dengan yang kalian buat. Di sini kami buat facebook.com root facebook.com. Setelah itu di bagian ini juga kami mengubahnya dengan facebook.com dan masukkan IP-nya, dan di bagian ini juga dirubah menjadi www. Oke. Nah, kemudian lakukan konfigurasi untuk bagian reverse zone di mana kita akan mengambil atau mengcopy data dari file bawaan Ubuntu server yang berada di etc bin db 127 ke file yang baru, yaitu etc bin reverse facebook db dengan perintah copy file berikut sudo etc bin db 127/etc bin reverse facebook db. Nah, setelah di-copy, lalu lakukan modifikasi dengan perintah nano etc bin reverse facebook db seperti gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya ubah isi file. Di sini saya ubah sesuai isi domain atau isi IP kita. Nah, di sini saya juga rubah di facebook.com, sesuaikan sama yang sudah kita buat sebelumnya. facebook.com, www.facebook.com, di sini juga. Itu kita bisa cek hasil konfigurasi untuk forward, reverse, zone, dan restart bin 9. Nah, untuk perintahnya bisa dilihat seperti di atas ya guys. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi DNS client. Lakukan konfigurasi untuk PC 1 dengan masuk ke konsol. Nih, pertama kita masukkan IP DNS yaitu 17.6.200.5. Kemudian show IP dan lakukan tes koneksi ke server yaitu ping 17.6.200.5, ping ke facebook.com dan ping ke www.facebook.com. Nah, selanjutnya lakukan konfigurasi untuk PC 2 dengan masuk ke konsol. Caranya sama seperti tadi, yaitu masukkan IP DNS 17.6.200.5, kemudian show IP, dan lakukan tes koneksi ke server seperti ini ya guys.
Oke guys, telah selesai sudah untuk konfigurasi IP static, konfigurasi DHCP server, dan konfigurasi DNS server. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bye!